Pandangan masyarakat bahwa ada unsur kelemahan di dalam leadership. Demikian juga jika tambah keras, maka akan ada benturan struktural. Dan kita tentunya melihat Agustus yang berharapkan satu ada yang pertama lagi adalah bahwanya rakyat membutuhkan perubahan, rakyat membutuhkan jawaban, rakyat membutuhkan segalanya dari pemerintahan ini. Karena penantian ini sungguh lama dan ini sangat berbahaya dan sangat mengganggu bagi kestabilan politik. Selamat bertemu kembali Logikers berbicara. Hari ini saya akan menyampaikan evaluasi 1 tahun Kabinet Prabowo. Kabinet yang sudah bertukar 3 kali reshuffle, luar biasa. Ini ada juga anggota kabinet yang tertangkap KPK, luar biasa. Ada lagi 2 jenderal polisi dipecat. Sungguh-sungguh ini memberikan gambaran luar biasanya situasi sosial dan ekonomi kita, dan ini berpengaruh pada politik kita. Harapan yang besar kepada sebuah pemerintahan yang baru berusia 1 tahun. Sepertinya harapan bertambah tipis bagi masa depan. Kalau kita lihat goncangan-goncangan yang terjadi, dapat kita katakan bahwa, atau katakanlah kita sebut sebagai turbulence forecast, bahwa akan ada lagi Agustus yang kemarin ada tuntutan 17+8 dengan 25, kemungkinan bisa berkembang kembali di masa ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, karena sesungguhnya rakyat menantikan pekerjaan, rakyat menantikan adanya satu perubahan terhadap korupsi, adanya undang-undang perampasan aset. Semua rakyat menantikan dan menginginkan sebuah harapan yang real, apa yang terjadi di lokal. Secara internasional, dapat dikatakan Presiden Prabowo sudah membuat satu gerakan langkah strategis dan luar biasa ketika berpidato di PBB. Namun ketika kembali ke ibu kota, apa yang terjadi, the real ones, rakyat dalam penantian. Rakyat menginginkan adanya satu hal-hal yang konkret, karena kita lihat forecast ekonomi mengatakan bahwa angka akan di bawah 5% ke depan, dan ini juga memberikan harapan yang tipis bagi pengharapan rakyat dan jawaban yang konkret. Dengan demikian kita lihat bahwa apa yang diinginkan rakyat adalah hal-hal yang konkret. Pertama, di bidang korupsi, memang sudah ada gerakan yang baik, tetapi para buron, Haryat Risa, para buron lain-lainnya, banyak yang belum tertangkap. Silvester yang belum ketangkap. Dan ini menjelaskan dan membawa pandangan masyarakat bahwa ada unsur kelemahan di dalam leadership, dan ke depan harapan kita adalah perlu ketegasan yang lebih tegas melihat hal-hal yang, satu, korupsi, kedua, hal-hal yang mengganggu kehidupan rakyat, dan yang terbaik adalah akan adanya reformasi kepolisian, karena ada 2 jenderal yang dipecat, satu Jenderal Teddy, satu Jenderal Sambo. Dan ini dilakukan oleh Jenderal Ahmad, kalau nggak salah Ahmad Hudori, yang akan menjadi anggota daripada reformasi kepolisian. Ke depan kita mengharapkan satu sikap, satu, katakanlah, hal-hal yang realistik dalam kehidupan ini bisa dipecahkan oleh Presiden dan kabinetnya. Kabinet yang sudah 3 kali, jangan sampai berganti menjadi 3 tambah 3, 6 kali
di masa tahun kedua daripada Presiden Prabowo. Hal-hal yang lain belum ada yang bisa menunjukkan dari sisi satu, kreativitas ekonomi, kedua, adanya satu, katakanlah lingkungan hidup yang baik, lingkungan alam yang tertata. Walaupun sudah ada gerakan di Bangka Belitung belum lama ini bahwa terjadi hal yang sangat merusak dan sangat korup bagi kehidupan alam dan lingkungan. Selanjutnya kita tetap rakyat dalam penantian apa yang akan terjadi ke depan. Jika terjadi satu turbulence yang keras, maka akan terjadi mau tidak mau yang kita sebut sebagai mengikat, artinya tali pengaman yang keras. Jadi akan terjadi perlunya tali pengaman menghemat bagi kehidupan warga, karena tidak ada harapan bagi perbaikan ekonomi. Demikian juga jika tambah keras, maka akan ada benturan struktural, dan kita tentunya melihat Agustus yang bergejolak pada akhir Agustus akan terjadi lagi. Dan itu akan dihindari jika ada kepemimpinan, jika ada keterbukaan, jika ada ketegasan di dalam membuat keputusan untuk satu, sekali lagi bidang lapangan kerja, kedua bidang-bidang yang lainnya. Dan ini sangat sulit karena ekonomi kreatif yang selama ini membantu UKM yang selama ini merupakan kunci dasar bagi perekonomian kita, kali ini tidak terlihat. Bahkan adanya daya beli yang turun, dan ini juga akan membuat gejolak ke depan. Kita harapkan satu adanya pertama lagi adalah bahwanya rakyat membutuhkan perubahan, rakyat membutuhkan jawaban, rakyat membutuhkan segalanya dari pemerintahan ini. Karena penantian ini sungguh lama dan ini sangat berbahaya dan sangat mengganggu bagi kestabilan politik. Demikian pandangan saya tentang tahun pertama daripada Kabinet Merah Putih. Semoga kita melihat ke depan adanya efisiensi, adanya produktivitas, adanya kerjasama yang baik bagi kehidupan rakyat. Terima kasih.